Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar dari mata kuliah Mekanika Teknik. Nama saya Danu Pangestu, NIM saya 416193150, Fakultas Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi equilibrium. Equilibrium sendiri adalah kesetimbangan, keadaan di mana kekuatan yang saling mempengaruhi berada dalam keadaan seimbang sehingga tidak ada kecenderungan untuk berubah. Nah, di sini kita masuk ke ruang lingkup, yaitu 1. Rumusan masalah, 2. Teori dasar, 3. Contoh masalah, 4. Kesimpulan, dan 5. Latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu kami sekarang memperluas prinsip dan metode yang dikembangkan untuk kesetimbangan 2 dimensi ke kasus kesetimbangan 3 dimensi dalam seni 3:1. General kondisi keseimbangan benda dinyatakan dalam persamaan 3/1 yang membutuhkan bahwa gaya resultan dan resultan pasangan pada benda dalam kesetimbangan menjadi 0. Kedua, persamaan vektor equilibrium dan komponen skalarnya dapat ditulis sebagai 3 persamaan skalar. Pertamanya menyatakan bahwa tidak ada gaya resultan yang bekerja pada benda dalam kesetimbangan di salah satu dari 3 arah koordinat. 3 persamaan skalar kedua menyatakan persamaan kesetimbangan lebih lanjut bahwa tidak ada momen resultan yang bekerja tentang sumbu yang sejajar dengan sumbu koordinat. Keenam persamaan ini adalah syarat yang diperlukan dan cukup untuk kesetimbangan penuh. Sumbu referensi dapat dipilih secara sewenang-wenang demi kenyamanan. Satu-satunya batasan adalah bahwa sistem koordinat tangan kanan harus dipilih saat notasi vektor digunakan. 6. Hubungan skalar. Persamaan 3/3 adalah kondisi independen karena salah satunya dapat valid tanpa yang lain. Misalnya untuk mobil yang melaju di jalan lurus dan rata dengan arah X. Hukum kedua Newton memberitahu kita bahwa gaya resultan pada mobil sama dengan masanya dibalikan percepatannya. Tetapi 2 persamaan gaya equilibrium yang tersisa terpenuhi karena semua komponen percepatan lainnya adalah 0. Demikian pula jika Fl YWH dari mesin mobil yang mempercepat perputaran dengan pertambahan kecepatan sudut pada sumbu X. Itu tidak dalam kesetimbangan rotasi pada sumbu ini. Jadi Fl saja bersama dengan Fx sama dengan 0, tetapi 4 persamaan kesetimbangan yang tersisa untuk Fl akan dipenuhi untuk sumbu pusat masanya. Dalam menerapkan bentuk vektor persamaan 3/3, pertama kita ekspresikan masing-masing gaya dalam vektor satuan koordinat, yaitu I, J, dan K. Untuk persamaan pertama, EF sama dengan 0, jumlah vektor akan menjadi 0 hanya jika koefisien I, J, dan K dalam pernyataan tersebut masing-masing adalah 0. Ketiga jumlah ini jika masing-masing ditetapkan sama dengan 0 menghasilkan tepat 3 persamaan skalar kesetimbangan. EFX sama dengan 0, EFY sama dengan 0, dan EFZ sama dengan 0. Untuk persamaan kedua, EM sama dengan 0 di mana jumlah momen dapat diambil untuk
setiap titik nyaman 0. Kita nyatakan momen setiap gaya sebagai produk silang R, X, F, di mana R adalah vektor posisi dari 0 ke titik manapun di garis aksi. F jadi EM sama dengan E dalam kurung R, X, F dalam tutup kurung sama dengan 0. Ketika koefisien I, J, dan K dalam persamaan momen yang dihasilkan ditetapkan sama dengan 0, kita mendapatkan 3 persamaan momen skalar, yaitu EMX sama dengan 0, EMY sama dengan 0, dan EMZ sama dengan 0. Nah, di sini kita sampai kepada rumusan masalah. Rumusan masalah. Penerapan persamaan 3/3 jatuh ke dalam 4 kategori yang kami identifikasikan dengan bantuan gambar. Kategori-kategori ini berbeda dalam jumlah dan jenis atau gaya momen. Persamaan equilibrium independen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kategori 1, kesetimbangan gaya yang semuanya serentak di titik 0. Membutuhkan kategori gaya tetapi tidak ada persamaan momen, karena momen gaya di sekitar sumbu melalui 0 adalah 0. Kategori 2, kesetimbangan gaya berbarengan dengan sebuah garis. Membutuhkan persamaan kecuali persamaan momen di sekitar garis tersebut secara otomatis terpenuhi. Kategori 3, kesetimbangan gaya paralel. Hanya membutuhkan satu persamaan gaya satu searah dalam kurung arah X seperti yang ditunjukkan tutup kurung dan 2 momen. Itu rumusan masalahnya. Sekarang kita masuk ke teori dasar. Nah, seperti kita lihat pada gambar 1, anggota berhubungan dengan mulus permukaan atau anggota yang didukung bola. Gaya harus normal untuk memunculkan permukaan pada diarahkan ke anggota. Kita lihat gambar 1 di situ. Kita masuk ke gambar 2, anggota bersentuhan dengan permukaan kasar. Kemungkinan ada gaya F bersinggungan dengan permukaan gaya gesekan untuk bekerja pada anggota serta gaya normal N. Penopang roller atau roda dengan pembatasan lateral. Gambar 4, sendi bola dan soket. Gambar 5, koneksi tetap tertanam atau dilas. Nah, kita gambar 6 itu di situ gambarnya masuk ke dalam gambar 6 itu yaitu dukungan bantalan dorong. Bantalan dorong mampu mendukung gaya aksial RY serta gaya radikal RX dan RZ. Pasangan MX dan MZ harus dalam beberapa kasus diasumsikan 0 untuk memberikan determinasi statis. Nah, penjelasannya itu ada di kanan ya. Seperti RY, RX dan RZ. MX dan MZ itu ada di kanan. Sekarang kita sampai ke batasan dan penentuan statis. 6 hubungan skala persamaan 3/3. Meskipun kondisi yang diperlukan dan mencukupi untuk membangun kesetimbangan tidak selalu memberikan semua informasi yang diperlukan untuk menghitung gaya tidak diketahui yang bekerja dalam situasi equilibrium 3 dimensi. Sekali lagi, seperti yang kami temukan dengan 2 dimensi, pertanyaan tentang kecukupan informasi ditentukan oleh karakteristik kendala yang diberikan oleh pendukung. Kriteria analitis untuk menentukan kecukupan kendala tersedia, tetapi berada di luar cakupan perlakuan ini. Namun, kami mengutip 4 contoh kondisi kendala yang mengingatkan
pembaca akan masalah tersebut. Ini gambar contohnya ada di samping dan penjelasannya tuh ada di samping kanan. Bagian A dari gambar 3/10 menunjukkan benda kaku yang titik sudut A benar-benar tetap dengan tautan 1, 2, dan 3. Tautan 4, 5, dan 6 mencegah rotasi tentang sumbu tautan 1, 2, dan 3 masing-masing sehingga bodi sepenuhnya diperbaiki dan batasan adalah dikatakan memadai. Bagian B dari gambar menunjukkan jumlah kendala yang sama, tetapi kita melihat bahwa mereka tidak memberikan perlawanan terhadap momen yang mungkin diterapkan tentang sumbu AE. Di sini tubuh tidak sepenuhnya diperbaiki dan hanya dibatasi sebagian. Demikian pula pada gambar 3/10 kendala tidak memberikan resistensi terhadap ketidakseimbangan gaya dalam arah Y. Jadi di sini juga adalah kasus kelengkapan tidak lengkap dengan kendala parsial dalam gambar jika link pembatas ke-7 diterapkan pada sistem dengan 6 pembatas yang ditempatkan dengan benar untuk fiksitas lengkap, lebih banyak dukungan akan disediakan daripada yang diperlukan untuk menentukan posisi equilibrium. Dan link 7 akan berubah menjadi redundan. Tubuh kemudian akan secara statis tidak dapat ditentukan dengan tautan ke-7 di tempatnya. Dengan hanya beberapa pengecualian, batas pendukung untuk benda kaku dalam kesetimbangan dalam buku ini sudah memadai dan benda tersebut ditentukan secara statis. Contoh masalah. Kita masuk ke contoh masalah. Contoh masalah poros baja seragam 7M memiliki massa 200 kg dan didukung oleh sambungan bola dan soket di A. Di lantai horizontal, ujung bola B bersandar pada dinding vertikal halus seperti yang ditunjukkan. Hitung gaya yang diberikan oleh dinding dan lantai di ujung poros. Solusi diagram benda bebas dari poros pertama kali digambarkan di mana gaya kontak yang bekerja pada poros B terlihat normal pada permukaan dinding. Selain itu berat W sama dengan mg sama dengan 200 dalam kurung 9,81 tutup kurung sama dengan 1962 N. Gaya yang diberikan oleh lantai pada ball joint di A diwakilkan oleh X dan Y dan Z komponen. Komponen ini ditampilkan dalam fisik yang benar akal, sebagaimana harus dibuktikan dari persyaratan bahwa A harus diadakan tempat satu posisi vertikal B ditemukan dari 7 sama dengan akar 22 plus 62 plus H2 tinggi 3M. Sumbu koordinat tengah kanan ditetapkan seperti yang ditunjukkan. Ini yang bisa kita lihat sendiri, gambarnya itu ada di sebelah kanan. Contoh sampel. Gaya 200N diterapkan ke pegangan gerakan dengan arah yang ditunjukkan. Bantalan A mendukung gaya dorongan, gaya searah di sumbu poros, sedangkan bantalan B hanya mendukung beban radial, beban normal terhadap sumbu poros. Tentukan massa yang dapat ditopang dan gaya radial total yang diberikan pada poros
oleh masing-masing bantalan. Asumsi akan tidak dapat bantalan yang mampu menopang momen di sekitar garis momen ke sumbu poros. Solusi sistem ini jelas 3 dimensi tanpa garis atau bidang, dan oleh karena itu masalah harus dianalisis sebagai sistem gaya ruang umum. Solusi skalar digunakan di sini untuk mengilustrasikan pendekatan ini. Meskipun solusi yang menggunakan notasi vektor, jadi akan memuaskan diagram benda-benda dari poros, tuas, dan drum yang dianggap sebagaimana benda-benda tunggal dapat ditampilkan dengan tampilan luar angkasa jika diinginkan, tetapi di sini diwakilkan oleh 3 proyeksi ortogonalnya. Satu gaya 200N dipecahkan menjadi 3 komponennya, dan masing-masing dari 3 tampilan menunjukkan 2 komponen ini. Arah yang benar dari AX dan BX dapat dilihat dengan inspeksi, dengan mengamati bahwa garis aksi resultan dari 2 gaya 70/7N melewati antar A dan B. Pengertian yang benar dan gaya AY dan BY tidak dapat ditentukan sampai sewenang-wenang. Kita lihat sendiri gambarnya itu ada di samping kanan. Jadi kesimpulannya yaitu kami memiliki pilihan untuk menggambar pandangan bergambar pada benda terisolasi dengan semula gaya eksternal terwakili, atau menggambarkan proyeksi ortogonal dari diagram badan bebas. Kedua representasi diilustrasikan dalam contoh soal di akhir artikel ini. Representasi gaya benar pada diagram benda bebas membutuhkan pengetahuan tentang karakteristik permukaan yang bersentuhan. Tujuan penting dari diagram benda bebas adalah untuk mengembangkan gambaran yang dapat diandalkan tentang tindakan fisik semua gaya dan pasangan jika ada, yang bekerja pada suatu benda. Jadi sangat membantu untuk mempresentasikan kekuatan dalam arti fisik yang benar jika memungkinkan. Dengan cara ini, diagram benda bebas menjadi model yang lebih dekat dengan masalah fisik aktual daripada jika gaya ditetapkan secara sewenang-wenang atau selalu diterapkan dalam pengertian matematika yang sama seperti sumbu koordinat yang ditetapkan. Hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.